Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, di sini kita melanjutkan pembahasan soal tadi ya, yang tadinya 1 sampai 3, maka kita bahas dari soal nomor 4. Kita melanjutkan. Nah, kita mulai dari yang 4A. 5 pangkat X kuadrat dikurangi 2X itu sama dengan 125. Nah, ini caranya gimana? Karena ini ada persamaan kuadrat, maka nanti jawabannya ada 2 ya kemungkinan. Nah, caranya gimana? Kita pisah dulu. Lagi-lagi anak-anak, kita harus menyamakan bilangan pokoknya. Oh, ternyata kalau 125 itu adalah 5 pangkat 3 ya kan? Berarti ini bisa dicoret nih. Maka tinggal X kuadrat ya kan dikurangi 2X sama dengan 3 ya kan. Nah, atau kita bisa tuliskan seperti ini. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa dicari menggunakan pemfaktoran ya. Nah, caranya gimana? Maka kalau dikali itu negatif 3, kalau dijumlah itu negatif 2 ya kan. Nah, caranya gimana? Berarti X plus 1 ya dikali X plus X min 3 ya kan. Nah, ketemu berarti X nya berapa anak-anak? X nya sama dengan 1 negatif 1 atau dan ya X sama dengan 3 seperti itu. Berarti jawabannya ada 2, negatif 1 dan 3. Gimana? Insyaallah mudah ya. Itu yang soal nomor 4A. Kemudian kita bahas yang 4B. Nah, seperti apa? Mari kita coba ya. 2 pangkat X kuadrat kurangi 6X sama dengan 1/32. Nah, lagi-lagi anak-anak saya ingatkan, kita harus membuat bilangan pokoknya itu sama biar kita bisa mencoretnya dengan mudah. Nah, ternyata 1/32 itu sama dengan 2 pangkat negatif berapa anak? Negatif 5 ya kan. Nah, karena dia seper maka dia itu pangkatnya negatif. Nah, ternyata ini bilangan pokoknya sama nih ya. Maka boleh kita coret sehingga menjadi X kuadrat ini dikurangi 6X ya kan sama dengan ditambah 5 sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti kalau dikalikan tuh 5, kalau dijumlahkan negatif 6, berarti X berarti plus 1 dan negatif 5 ya kan. Berarti sama dengan berapa anak? Berarti caranya itu adalah X min 1 X min 5. Ini kalau dijumlahkan sama dengan negatif 0 dikalikan 5, berarti X nya sama dengan 1 dan X nya sama dengan 5. Mudah sekali ya. Berarti ada dua jawaban, 1 dan 5. Jadi anak-anak, ini masih tentang konsep bahwa dalam mencari X atau koefisien X itu kita harus mencari dengan cara bilangan pokoknya itu disamakan dulu biar nanti kita bisa mencoretnya atau menyederhanakannya gitu ya. Lanjut nomor yang 4C. 4 pangkat 2X kuadrat plus 2X sama dengan 8 ya kan. Nah, ini tuh 8 itu juga bukan bilangan pokok yang asli kan, 4 juga bukan, maka bilangan pokoknya itu adalah 2. Kalau 2 itu kan ini 2 pangkat 2 nih, maka menjadi 2 pangkat 2 berarti 4X kuadrat tambah 4X ya kan sama dengan 2 pangkat 3 ya kan. Nah, di sini ya anak-anak, ini bisa dicoretnya. Tinggal 4X kuadrat tambah 4X min 3 sama dengan 0 gitu kan. Nah, ini juga ada apa namanya? Ada dua jawaban nih kan. Karena dia persamaan kuadrat, tapi belum tentu nanti ada dua jawaban sih. Nanti ada yang tidak memenuhi ya. Tapi yang nomor 4C ini kayaknya memenuhi. Kita lihat ya. Berarti kita harus mencari pakai pemfaktoran anak-anak. Berarti ini 2X ya kan ditambah 3 ya, atau dikurang 1 sama saja nih, kurang 1 2X tambah 3. Kalau dijumlah kalau dikalikan yaitu negatif 3 ya. Nah, di sini kita ketahui nih, maka X nya sama dengan berapa ini? 1/2. Kalau yang ini X nya sama dengan berapa? Negatif 3/2. Nah, seperti itu. Gimana anak-anak, mudah bukan? Kalau kita tahu konsepnya, mengerjakan seperti ini nggak butuh waktu lama ya. Jadi anak-anak harus mempermudah dengan cara terus menghafalkan tata atau langkah-langkahnya dengan cara terus mencoba soal-soal latihan. Yaitu sekarang nomor yang 4D ya. Berarti ini 9 pangkat X kuadrat ditambah 2
sama dengan 27 pangkat negatif 3x. Nah ini bukan bilangan pokok yang sama kan, maka samakan, yaitu bilangan pokoknya adalah 3. Karena 9 itu sama dengan 3 pangkat 2, maka 3 pangkat 2 pakai 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat tambah 2 kali 2 yaitu 4. Ini sama dengan 3 pangkat 3, berarti negatif 9x gitu ya. Nah anak-anak, lagi-lagi ini sudah sama nih bilangan pokoknya ya kan, maka kita tinggal mencoretnya, sehingga 2x kuadrat tambah 4 ya kan, tambah 9x sama dengan 0, atau kita bisa menuliskannya 2x kuadrat tambah 9x tambah 4 sama dengan 0, sama saja ya. Nah kemudian kita bisa mencari cara ini dengan pemfaktoran, berarti 2x tambah berapa nih, 1 ya kan, dikali dengan x tambah 4 kayak gitu. Nah maka ini x yang ini sama dengan berapa ini, yaitu negatif setengah ya kan, negatif setengah. Tapi kalau yang x ini sama dengan negatif 4, seperti itu. Insya Allah anak-anakku pasti bisa. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan komen, insya Allah akan saya jawab sebisa saya. Lanjut nomor selanjutnya. Nah ini ya, 5A dan 5B. 2 pangkat 2x sama dengan 10 kali 2x ya kan. Nah ini tuh tambah 16 sama dengan 0. Ini tuh gimana caranya? Nah anak-anak di sini tuh kita harus memisahkan ya. Di sini ada 2x, ini kan dikali ya titik itu. Ini kok 2x, maka ada yang sama, yaitu misalkan ya, kita tulis misal 2 pangkat x itu sama dengan a ya kan. Nah berarti 2 pangkat 2x itu, maka yang ini ya, 2 pangkat 2x itu sama dengan 2x kuadrat ya kan, karena dikalikan sama x kali 2 itu sama dengan 2 kali x kan, maka 2x itu sama dengan a, 2 pangkat x maka a kuadrat, sehingga ini kita bisa tuliskan a kuadrat min 10 kali kan 2x sama dengan a, 2 pangkat x, maka 10a tambah 16 sama dengan 0. Nah kita pakai pemfaktoran di sini anak-anak, karena ini ada dua jawaban ya. Berarti gimana nih? Berarti ya a negatif 8 dikali a negatif 2 ya kan, kalau dikalikan 16, kalau dijumlahkan negatif 10, berarti a nya sama dengan 8 atau a nya sama dengan 2. Nah apakah sudah selesai? Belum ya, pemisahan tadi itu kita pakai lagi. Nah berarti kalau 2 pangkat x sama dengan a berarti sama 8 ya, berarti 2 pangkat x sama dengan 8, maka x nya sama dengan 3 ya. Kemudian yang ini 2 pangkat x sama dengan 2, maka x nya sama dengan 1, berarti ketemunya 3 dan 1, seperti itu. Lanjut yang soal 5B. Nah 5B ini konsepnya sama dengan yang 5A tadi, kita harus pakai pemisalan anak-anak, karena di sini 9 pangkat x dan ini 3 pangkat x, maka yang dimisalkan 3 pangkat x nya. Misal ya kan, 3 pangkat x itu sama dengan a. Apakah harus a? Tidak ya, anak-anak boleh memilih huruf apa aja yang sesuka anak-anakku. Kemudian kalau 3 pangkat x sama dengan a, maka 9 pangkat x itu berapa? Ya sama saja dengan 3 pangkat 2 kali x ya, atau pangkat x. Nah ini sama saja dengan 3 pangkat x kali, atau dikuadratkan, berarti sama dengan a kuadrat. Nah ini kita terus, berarti 9 pangkat x itu sama dengan a kuadrat ditambah 8 kali a, berarti 8a dikurangi 9 sama dengan 0. Nah di sini lagi-lagi ada persamaan kuadrat nih, nah, kemungkinan ada 2. Nah anak-anak, kita dicari dengan cara apa? Pemfaktoran ya kan. Berarti ini a tambah 9 ya kan, dikali a negatif 1 ya, maka a nya ini adalah negatif 9, yang ini a nya adalah 1. Apakah sudah selesai? Belum, kita pakai yang misalkan tadi, kita harus ambil ke sini, bawah sini ya. Berarti 3 pangkat x sama dengan a, maka 3 pangkat x sama dengan negatif 9. Nah maka x nya berapa? Tidak ada anak-anak. Kenapa? Karena perpangkatan itu ya kan, mohon maaf, perpangkatan itu kalau dihasilkan nggak ada yang negatif ya. Nah berarti kemudian yang ini kan tadi misalkan 3 pangkat x kan, ini yang ini, berarti kita bisa menuliskan 3 pangkat x sama dengan 1 ya kan, ini a nya kan 1, maka x nya berapa? 0. Berarti jawabannya adalah
0 dan yang satunya tidak ada, maka yang dipakai adalah yang S sama dengan 0. Gimana? Insyaallah mudah ya anak-anak. Kalau kita sering berlatih, insyaallah matematika itu menjadi sangat mudah. Lanjut soal berikutnya. Nah, di sini nomor 6 ya. Nah, gimana nih nomor 6 nih? Nomor 6 ini kita bisa menuliskan atau mengerjakan dengan cara mirip yang nomor 5 tadi. Nah, caranya gimana? Mari kita perhatikan. Di sini ada perkalian yang sama ya, maka 3x-nya ini sebagai permisalan saja. Berarti misal 3 pangkat x sama dengan, oh tidak A lagi ya, saya sukanya misalnya P ya, P saja. Maka kita bisa menuliskan ya anak-anak bahwa ini itu 3 pangkat 2x plus 2 itu sama saja dengan apanya? Berapa ini? Berarti 3x kuadrat ya kan, dikali 3 kuadrat. Kenapa? Karena ini bilangan pokoknya sama, menyebabkan pangkatnya ini tinggal dijumlahkan ya kan, sehingga akan sama. Berarti 3 pangkat 2x plus 2 itu saya boleh menuliskan bahwa P ini P kuadrat kan, 3 pangkat 2 berarti 9, maka 9P kuadrat, seperti itu. Nah, karena sudah ketemu ini sama dengan 9P kuadrat, maka kita bawa ke sini ke soal itu tadi, sehingga ketemunya adalah 9P kuadrat ditambah 8 kali P, maka 8P dikurangi 1 sama dengan 0. Itu ya. Maka caranya adalah kita pakai pemfaktoran anak-anak. Berarti ketemunya 9P negatif 1 dikali dengan P plus 1, sehingga P nya berapa yang di sini? Oh, berarti 1/9 ya kan. Yang di sini P sama dengan negatif 1. Nah, karena negatif 1, maka kita bawa ke sini. Berarti 3 pangkat x sama dengan berapa nih? 1/9. Berarti x nya berapa? Ya negatif 2. Nah, kemudian 3 pangkat x sama dengan negatif 1, maka yang ini tidak ada. Perempakatan kalau hasilnya negatif maka tidak ada ya. Berarti ketemunya adalah x negatif 2 saja. Seperti itu. Gimana? Jadi anak-anak kalau seperti ini itu harus banyak berlatih ya. Memang kalau nggak berlatih sih ini agak kelihatan susah gitu ya. Padahal ini soal yang konsepnya sama, tentang eksponensial tadi, tentang bilangan pokok yang sama, kemudian menyederhanakan menjadi angka yang lebih kecil gitu ya. Nanti akan sama saja sebenarnya. Insya Allah anak-anakku pasti bisa. Nanti kalau misalnya belum paham, bisa diulang-ulang lagi video ini. Lanjut nomor yang 6B. Ya, 6B itu seperti ini. Nah, ini lagi-lagi pakai pemisalan ya anak-anak. Mana yang dimisalkan? Berarti yang 5 pangkat x ya. Berarti misal ya, misal itu 5 pangkat x sama dengan A ya kan. Maka yang ini itu sama dengan berapa? Berarti 5 pangkat 2x min 1 itu sama dengan 5x ya kan, dikuadratkan dikali 5 pangkat min 1. Sini bilangan pokoknya sama, ini kan 5x kuadrat nih. Nah, karena bilangan pokoknya 5 dan sama itu, maka yang tadinya perkalian jadi penjumlahan ya. Nanti akan seperti ini hasilnya. Nah, sehingga berarti 5 pangkat 2x min 1 itu sama dengan, ini kan A kuadrat nih. Kalau 5 pangkat 1 kan berarti 1/5. Berarti ketemunya berapa? 1/5 A kuadrat. Nah, kita bawa ke soal di sini ya anak. Berarti 5 pangkat 2x min 1 itu sama dengan 1/5 A kuadrat. Nah, caranya gimana? Kita tulis lagi ke dalam bentuk soal. Berarti 1/5 A kuadrat ya kan. Nah, kemudian dikurangi 5x, 5 pangkat x kan sama dengan A. Berarti 6A ya kan, ditambah 25 sama dengan 0. Nah, berapa ini ya? Kira-kira berapa? Nah, di sini anak-anak, biar A-nya ini tidak ada seper-seper, maka semua ini dikalikan dengan 5. 1/5 A kuadrat kali 5 berarti tinggal A kuadrat dikurangi 6A kali 5 30A ditambah 25 kali 5 plus 25. 0 kali 5 ya 0 ya. Nah, ini dicari dengan pemfaktoran. Berarti caranya gimana? Jadi A kalau dikalikan 125, kalau dijumlah negatif 30. Berarti A min 5 dikali A min 25 ya. Seperti itu. Berarti A sama dengan 5, yang ini A sama dengan 25. Nah, kita bawa ke yang pemisahan tadi, 5 pangkat sama dengan A, padahal A nya udah ketemu 5 ya. Berarti
5 pangkat X sama dengan 5, maka X nya berapa? 1. Kalau yang ini 5 pangkat X sama dengan 25, maka X nya adalah 2. Wah, udah selesai. Insyaallah anak-anakku pasti bisa. Nanti diputar ulang-ulang ya, karena matematika SMA udah agak rumit, tapi bukan berarti yang rumit itu susah dipelajari. Lanjut soal berikutnya. Nomor 7. Yang ini 7A dulu ya. Nah, di sini ada 2 pangkat X tambah 4 kali 2 pangkat negatif X sama dengan 5. Nah, caranya gimana, anak-anak? Ini sama ya dengan yang nomor 6 tadi, permisalannya. Nah, di sini kita misalkan yang pangkat ini saja, biar nanti mudah ya. Berarti, misal 2 pangkat X itu sama dengan A, ya kan? Sehingga, kalau 2 pangkat negatif X itu sama dengan berapa? Ya, berarti sama dengan 2 pangkat X dikali atau dipangkat negatif 1, ya kan? Berarti ini sama dengan 2 pangkat X sama dengan A, berarti A pangkat negatif 1, berarti sama dengan 1 per A. Nah, kita bawa ke sini, berarti 2 pangkat X itu kan A ini, berarti sama dengan A tambah, ini kan 4 ya, kali 2 pangkat X, 2 pangkat X itu sama dengan 1 per A, anak. Berarti 4 kali 1 per A, berarti 4 per A, ya kan? 4 per A. Nah, sama dengan 5 di sini. Nah, berarti kita bisa menuliskan menjadi apa nih? A tambah 4 per A dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini lagi-lagi pakai apa namanya? Persamaan kuadrat ya, atau pemfaktoran. Nah, karena ini ada A, maka semuanya dikalikan A biar nanti tidak ada penyebutnya. Berarti ini kali A ya, berarti A kuadrat 4 per A kali A yaitu 4 dikurangi 5A sama dengan 0. Ini bisa dibalik ya menjadi berapa ini, anak? Berarti A kuadrat min 5A tambah 4 sama dengan 0. Kalau dikalikan 4, kalau dijumlahkan negatif 5. Nah, berapa itu? Berarti A min 4 dan A min 1, sehingga A sama dengan 4, yang ini A sama dengan 1. Nah, kita bawa ke pemisalan tadi, 2 pangkat X sama dengan A, padahal A nya ada 4 dan 1, berarti yang ini 2 pangkat X sama dengan 4, maka X nya sama dengan 2. Kalau yang ini 2 pangkat X sama dengan 1, maka X nya sama dengan 0. Berarti ketemunya adalah 2 dan 0. Gitu anak-anak. Insyaallah anak-anak pasti bisa ya. Lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ini masih menggunakan yang sama ya caranya dengan yang nomor 5 atau nomor 7A tadi atau 6AB tadi. Nah, caranya kita pakai pemisalan lagi biar kita apa namanya? Mudah ya. Nah, di sini anak-anak ini kita bisa memisalkan, berarti 5 Pak, ini kan akar nih. Akar itu artinya 1/2 ya, 5 pangkat setengah ya kan. Berarti apa sama akar 5 pangkat X itu ini sama dengan 5 pangkat X per 2 ya. Nah, kita misalkan ya, 5 pangkat X per 2 itu sama dengan A, sehingga kita bisa menuliskan bahwa 5 pangkat X itu sama dengan apa, anak? Berarti sama dengan 5 pangkat X per 2 dikuadratkan ya kan. Kenapa? Karena dikuadratkan itu menjadi perkalian, sehingga tinggal 5X saja ya. Padahal kita tahu 5 pangkat X per 2 itu sama dengan A, berarti 5 pangkat X sama dengan apa? Ya A kuadrat. Kayak gitu ya. Nah, kita bawa ke dalam soal, berarti 5 pangkat X itu sama dengan apa? A kuadrat, berarti A pangkat 2 dikurangi. Nah, ini tadi sama dengan 5X per 2 kan anak-anak, sama dengan A juga kan, berarti 6 dikali A ya kan. 6 kali A itu kemudian ditambah dengan 5 ya, tambah dengan 5 sama dengan 0. Kalau dikalikan 5, kalau dijumlah negatif 6, berarti A kali negatif 1 A kurang 1 kali A negatif 5, sehingga A nya sama dengan 1, yang ini A nya sama dengan 5. Padahal permisalan tadi yang mana? Oh, yang permisalan tadi adalah 5 pangkat X plus 2 itu sama dengan A ya kan. Berarti 5 pangkat X plus 2 itu sama dengan 1,
Kalau yang ini 5 pangkat X per X per 2 itu sama dengan 5. Berarti X nya berapa yang ini? X nya adalah berapa anak-anak? X nya adalah 0 ya kan, karena 0 bagi 2 adalah 0. Jadi angka berapapun kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1, maka X nya adalah 0 di sini. Kemudian yang ini 5 pangkat X per 2 sama dengan 5, maka X nya adalah 2. Ketemunya adalah 0 dan 2. Jadi inilah berlatih anak-anak. Ini kelas 10 ini udah mulai rumit ya, apalagi nanti kalau kita bertemu dengan diferensial ya kan, atau persamaan trigonometri dan seterusnya. Tapi anak-anakku, selama kita terus belajar, maka yang sekiranya sulit itu insya Allah menjadi mudah. Lanjut ke soal berikutnya. Ini ya, ada 8A dan 8B. Berarti yang 8A dulu. Seperti apa itu? Kita cek. Berarti ini 2 pangkat 3X plus 5 ya kan, sama dengan 6 ya kan, 6 pangkat 3X plus 5. Nah, ini gimana ini kan? Ini kita diminta mencari X nya di sini anak-anak. Padahal bilangan pokoknya juga beda ya kan. Kita nggak bisa ini memecah ini biar menjadi bilangan pokok yang sederhana, nggak bisa. Berarti caranya gimana? Caranya adalah kita bisa membagi ya. Kalau 2 sama dengan 2 itu berarti 2 per 2 adalah 1 ya kan. Ya kan anak-anak? Kalau 7 sama dengan 7, maka 7 per 7 adalah 1. Jadi ketika sama dengan berarti ketika terus diper atau dibagi, ya ketemunya adalah 1 gitu ya. Nah, berarti ini kan yang sama adalah pangkatnya ya kan. Berarti gimana nih? Berarti ya mudah saja. 2 pangkat 3X plus 5 dibagi 6 pangkat 3X plus 5 sama dengan 1. Kenapa? Karena sama. Kalau angka yang sama itu dibagi pasti ya 1 ya kan. Nah, kita tahu anak-anak bahwa 1 itu adalah angka berapapun yang dipangkatkan 0 gitu kan. Angka berapapun kalau dipangkatkan 0, berarti boleh dong saya menuliskan seperti ini. Menjadi 2 per 6 pangkat 3X tambah 5. Karena sama, maka kita bisa melepaskan seperti ini. Sama dengan ini, karena ini bilangan pokoknya 2 per 6, maka boleh saja 2 per 6 pangkat 0. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kita dibawa juga ya ke bilangan pokok yang sama. Biar mudah dalam menyederhanakan, maka kita boleh mencoretnya. Nah, tinggallah berarti 3X tambah 5 sama dengan berapa? 0. Sehingga X sama dengan berapa anak-anak? 5 negatif 5 per 3. Sehingga X nya berapa ini? Berarti 3X sama dengan negatif 5, maka X sama dengan min 5 per 3. Mudah sekali ya anak-anak ya. Jadi ternyata matematika itu juga butuh ketelitian gitu ya. Kalau kita nggak sering teliti, soal yang mudah itu menjadi susah ya. Soal yang benar, yang tadinya harus benar, tapi karena kita nggak teliti, ya jadi salah kayak gitu ya. Jadi matematika itu juga tentang ketelitian. Insya Allah nomor 8A ini mudah anak-anakku. Nanti kalau seandainya ada yang mau bertanya, silahkan komen atau bisa kalian ulang-ulang ya video ini. Nanti insya Allah akan tahu sendiri. Karena 8A ini menurut saya adalah mudah dan insya Allah anak juga pasti bisa. Lanjut yang nomor B. Nah, ini lagi-lagi ini angka yang sama ini anak-anak ya kan. Padahal kita kalau mencoretnya juga nggak bisa ya kan. Nah, ternyata juga pangkatnya sama ya. Menyebabkan pangkatnya sama inilah kita jadi tahu sifatnya ya. Berarti kalau angka yang sama itu dibagi, misalnya ya 7 itu sama dengan 7, berarti 7 bagi 7 pasti 1. 1 juta sama dengan 1 juta, berarti 1 juta bagi 1 juta adalah 1. Angka yang sama itu kalau dibagi dengan angka yang sama ya pasti akan 1. Nah, berarti kalian boleh menuliskannya 4 per 9 atau 9 per 4 sama saja ya. Seperti ini anak-anak. Sama dengan 1 ya, seperti yang tadi itu. Nah, padahal 1 itu kita juga bisa menuliskan sama dengan, karena bilangan pokoknya adalah 4 per 9, maka
Kita terus ulang ya, 4/9 pangkat 2x kuadrat tambah 3x min 2 sama dengan 4/9 pangkat 0. Loh, kenapa pangkat 0? Karena ini sama dengan 1, sama ya, nggak beda. Boleh nggak kalau seandainya 9/4 sama saja ya, 9/4 pangkat ke 0 juga akan hasilnya adalah 1. Nah, di sini bilangan pokoknya udah sama nih, kita boleh mencoretnya, ya kan? Tinggal berapa? Ya 2x kuadrat tambah 3 min 2 sama dengan berapa? 0. Nah, ini pakai pemfaktoran anak-anak ya. Jadi kalian juga harus belajar tentang pemfaktoran biar nanti jadi mudah. Ini berapa ini? 2x min 1 dikali x plus 2 ya kan. Nah, ketemunya berapa ini? Berarti x yang ini sama dengan setengah ya kan. Ya, setengah. Yang ini x-nya adalah negatif 2. Seperti itu anak-anak. Nah, insya Allah ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada waktu kita akan melanjutkan ke soal-soal yang berikutnya ya. Insya Allah akan lebih menjadikan anak-anakku semakin suka matematika ya. Karena walaupun matematika itu kayak terlihat susah gitu ya, kalau kita sering berlatih, sering mencoba soal-soal, maka insya Allah itu akan menjadi mudah gitu ya. Semoga ini bermanfaat ya. Ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Teruslah belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.